Kemudian beliau mengatakan juga di antaranya adalah rendah hati atau tawadhu. Nah, rendah hati atau tawadhu. Jadi dalam Islam dianjurkan makin Allah berikan sempurna fisik kita, makin Allah berikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, seperti pepatah kita mengatakan ya, makin berisi maka makin tunduk ya, seperti padi, jadilah seperti padi ya. Makin berisi dia makin tunduk. Jadi maksudnya orang itu kalau makin tinggi ilmunya, jabatannya, kedudukannya, kelebihan fisiknya, maka bukan makin sombong, tapi bagaimana dia tawadhu, merendah. Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya ya. Bukan menghinakan diri, tapi kita tidak gunakan kelebihan yang Allah berikan ini untuk sombong. Kemudian juga memaafkan orang yang pernah menzaliminya. Nah ini cukup banyak peringatan dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu bisa buka surah Al Imran, surah nomor 3, ayat 133 sampai 134 ya. Itu ada penyebutan tentang salah satu potongan ayat yang menyebutkan tentang memaafkan orang lain ya. Surah nomor 3 ayat 133 sampai 134 ya. Allah mengatakan, saya bacakan ya, Al Imran surah nomor 3 ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, maksudnya selama ada kesempatan belum meninggal segera bertaubat, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa orang yang patuh. Ya, segera nanti pada saat meninggal supaya tidak nyesal masuk ke surga, maka segera bertaubat dari dosa-dosa dan segera menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa 134-nya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Lagi kaya raya atau lagi susah, tetap aja dia bersedekah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dia bisa emosi, bisa lampiaskan, dia punya jabatan, dia punya kekuatan, dia benar, tapi dia justru mengontrol. Bahasa Arabnya kadhiminal ghaidh. Ini punya kedudukan sendiri nih ya. Di saat kita bisa lampiaskan, kita justru tidak melampiaskannya. Kemudian dan memaafkan kesalahan orang. Nah ini ciri orang yang bertakwa. Memang berat orang zalimi kita memaafkan ya. Tapi ini perintah Allah SWT. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah ini ciri orang-orang ahli surga. Nah dibalas surga ya. Ada juga 135-nya tapi ini sudah berhubungan tambahan ya. Saksi bahasan kita tadi yang memaafkan orang lain. Saya bacakan juga 135-nya sekaligus. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba innallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan atau menganiaya diri mereka, maksudnya buat dosa ya, maka mereka ingat kepada Allah dan lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah di ayat 136-nya dipastikan dengan semua itu tadi ya, dia bisa mengontrol emosinya, suka bersedekah, mengontrol emosinya, kemudian dia tidak memaafkan orang lain, dan dia kalau berbuat dosa dia segera kembali kepada Tuhannya. Di 136-nya Allah bilang ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu adalah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Saksi bahasan kita tadi di 134-nya wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Selanjutnya kita kembali ke buku kita, dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan orang gibah kita balas dengan gibah. Dia dosa, kita dosa. Jangan orang fitnah kita balas dengan fitnah. Dia dosa, kita dosa. Ya. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Tetap aja kita baik. Ya, walaupun orang itu berbuat buruk ya. Kemudian di sini dikatakan semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase saja, maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya pun, hubungan biologis suami istri pun, ini contoh yang lain didatangkan oleh beliau,
ya ia akan mendapatkan pahala karena Nabi SAW mengatakan fi budi ahadikum sadaqah. Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Jadi semua bisa nilai pahala, termasuk hubungan interaksi biologis suami istri. Ini ada sebab hadisnya Bapak Ibu sekalian ya. Karena pernah ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka sedekahkan, kami nggak punya harta untuk kami sedekahkan. Tunjukkan kepada kami amalan yang bisa menyamai pahala sedekah mereka. Kata Nabi SAW, Allah berikan kalian banyak sekali sumber pahala selain bab sedekah itu. Lalu Nabi bilang, di antaranya di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar. Bergaul suami istri. Maka para sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Seakan-akan mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubui istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan ia mendapatkan pahala? Sedangkan ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan. Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'a fil haram kana alaihi wizr, fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian kiranya ia melampiaskannya dalam keharaman, kalau zina? Apakah ia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya iya, karena orang zina kan dosa. Maka Nabi SAW begitu pula bila ia melampiaskan dalam kehalalan, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya, jadi maksudnya hubungan biologis saja bisa kita mendapatkan kenikmatan sekaligus pahala. Ya. Tapi kalau diniatkan memang untuk ya menjalankan sunnah Nabi SAW. Pernah ada dua riwayat ini perlu saya sampaikan ya. Karena memang tidak selamanya orang dalam rumah tangga itu selalu ingin berhubungan biologis. Mungkin ada saatnya dia jenuh, dia emosi, dia lagi tidak mood dan segala macam. Nah, kalau orang lagi mood, lagi segala macam mungkin sudah umum orang lakukan. Ya. Tapi tinggal diniatkan untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW sehingga bukan cuma kenikmatan tapi dapat pahala sunnahnya. Maka pernah terjadi seorang wanita datang kepada, ini riwayat pertama yang saya ingin sampaikan. Ada seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kami lagi marah sama suaminya, lagi tidak mood, apakah dia tetap wajib melayani biologisnya? Kata Aisyah, iya. Bahkan seseorang di antara kalian kalau sudah di atas tunggangannya, kalau kita sekarang sudah naik mobil, yang sudah mau pergi, dipanggil suaminya dia harusnya menjawab. Kenapa? Karena dia sedang bukan masalah suaminya, tapi sedang menjalankan perintah Tuhannya. Nah, gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan, apakah kami bisa mendapatkan pahala di saat kami lagi tidak mood sama istri, tapi harus memenuhi kebutuhan biologis dia. Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niat untuk memberikan hak dia atau niat untuk mendapatkan keturunan darinya. Semua tetap ada pahalanya. Ya. Dan boleh kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, biasanya syaitan justru menghiasi biologis yang haram. Di saat orang maaf dengan pacarnya malah dia semangat untuk biologis tersebut, tapi kalau sama pasangan halal dia selalu dikelabui oleh syaitan, jenuh, bosan dan segala macam. Karena syaitan tidak mau kita mendapatkan pahala. Ya, rumah tangga itu akan langgeng ya, 50-70% kalau persentasenya di saat biologisnya sehat. Di saat biologisnya rusak maka akan terganggu 50-70% rumah tangga itu. Makanya syaitan kadang-kadang buat cuma marahan sedikit saja, udah nggak biologis 2-3 hari bahkan 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Ini semua adalah pintu-pintu syaitan yang ingin membuka pintu-pintu kerusakan dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dalam Islam dianjurkan justru mengejar pahalanya di situ. Baik, sebagai penutup, kata beliau di sini di halaman 29 ya, sebagian salaf maksudnya orang terdahulu sebelum kita, mengatakan tidurnya orang mukmin, makan dan minumnya, semua itu adalah amal-amal soleh yang pahalanya akan mengalir padanya bila diniatkan sebagai ketakwaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan akan datang nanti di poin yang kedua, sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua teman-teman sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendukung channel kami ini, channel dakwah. Bagi yang belum ikut yang hadir di sini offline, bisa di YouTube dengan cara subscribe, like dan juga loncengnya. Itu insya Allah bisa diikutin. Jadi setiap kalau diklik loncengnya, Bapak Ibu akan dapat notifikasi dari kami kalau setiap ada informasi baru. Di Instagram, di Facebook, juga di TikTok bisa di follow.
Dan bisa diambil potongan-potongan ceramah cukup banyak. Kami sudah potong seperti ceramah 1 jam ini, kami sudah potong jadi 1-1 menit, itu banyak sekali di Instagram. Bisa diambil, di-share di grup-grupnya. Ini insya Allah Bapak Ibu juga punya andil dalam dakwah bersama kami. Kami juga punya yayasan sedekah kreatif, bergerak di cukup banyak kegiatan sosial. Mungkin teman-teman di depan ada konternya. Kegiatan yang tadi kami tawarkan, kalau sempat kita bahas ya, kegiatan sosial cukup banyak. Bisa datang ke medsos atau nanti tanya teman-teman di luar, ada banyak flyer kami, kegiatannya cukup banyak, ada masjid, rumah anak yatim, sebarin Quran, sebarin buku dan segala macam ya. Itu insya Allah bisa dilihat juga aktivitas kami di medsos ada. Kami juga ada tadi travel Uhud Tour yang umroh ada bersama saya, dan juga kalau pas waktunya tidak sama saya ada program kami setiap pekannya insya Allah, atau setiap 2 pekan sekali ada penerbangan, bisa mencas kembali iman kita di depan Ka'bah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umroh dan haji ini salah satu penyebab rezeki yang selalu bertambah. Itu ada bahasan sendiri nanti insya Allah dalam masalah haji dan umroh. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.